Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membahas sebuah ide yang rasanya aneh banget di zaman sekarang, merangkul kebosanan. Aneh tapi penting sekali. Betul. Kita akan bedah aturan hashtag 2 dari buku Deep Work karya Cal Newport. Misi kita cukup jelas sih. Mencari tahu kenapa kemampuan untuk fokus total itu bukan saklar yang bisa kita nyalakan dan matikan sesuka hati. Iya, iya. Tapi lebih mirip apa ya otot yang harus dilatih. Anda mungkin bakal kaget saat sadar kalau untuk bisa berpikir mendalam, kita harus memprogram ulang otak kita yang jujur aja udah kecanduan distraksi. Mari kita bongkar sama-sama. Dan yang menarik di sini tuh paradoksnya kan, kita semua pengen bisa fokus. Tapi coba deh, perhatikan. Setiap ada jeda 5 detik aja, di lift, nunggu kopi, di lampu merah, Langsung ambil HP. refleks. Refleks, betul. Tangan kita langsung meraih ponsel. Nah, buku ini berargumen kalau kebiasaan kecil itu yang kita anggap sepele, sebenarnya secara perlahan tapi pasti merusak kapasitas otak kita untuk melakukan deep work. Wow. Ini bukan sekedar soal kebiasaan buruk ya, tapi kita bicara soal perubahan di level neurologis. Kita akan lihat apa kata sains tentang ini, dan yang lebih penting, gimana sih caranya melakukan semacam factory reset pada otot mental kita. Oke, otot mental. Untuk memulai, ada cerita menarik dari buku ini tentang seorang pria bernama Adam Marlin. Bayangin deh, dia ini punya 3 gelar dari Universitas Ivy League. Keren banget kan? Ivy League? Oke. Tapi dia merasa kalah pintar dari teman-temannya yang sejak kecil belajar di sekolah agama. Dia bilang, teman-temannya itu bisa menari dalam lingkaran intelektual di sekelilingnya. Wow, itu perumpamaan yang kuat sekali. Kuat banget. Rahasianya apa? Ternyata mereka punya tradisi Yahudi Ortodoks. Belajar Talmud setiap pagi. Latihan mental yang super intens dan konsisten selama bertahun-tahun itu membangun sesuatu yang dia sebut otot mental tadi. Nah ini dia intinya, kemampuan buat fokus mendalam itu ternyata bukan bakat, tapi keterampilan yang harus diasah terus-menerus. Poin tentang otot mental itu krusial sekali. Pengalaman Marlin ini nunjukin kalau di era modern, kemampuan fokus total itu nggak datang secara alami. Itu adalah hasil dari latihan yang disengaja dan ya seringkali melelahkan. Dan disinilah letak jebakannya. Semua usaha untuk memperdalam fokus bakal sia-sia kalau di waktu yang bersamaan Anda terus-terusan ngasih makan kecanduan otak pada distraksi. Keduanya nggak bisa jalan bareng. Nggak akan ketemu ya? Nggak akan. Ini kayak Anda mau latihan lari maraton, tapi setiap selesai latihan Anda langsung merokok sebungkus di sofa. Mustahil kan? Hal yang sama berlaku untuk konsentrasi. Itu analogi yang kena banget. Tapi pertanyaannya, kenapa melatih konsentrasi ini rasanya begitu sulit? Rasanya kayak melawan arus gitu. Nah, disinilah Newport mengutip sebuah penelitian yang terus terang agak ngeri juga sih. Penelitiannya Clifford Nass ya? Betul, dari mendiang Profesor Komunikasi Stanford, Clifford Nass. Dia menemukan kalau kebiasaan kita melakukan multitasking online itu punya efek jangka panjang yang merusak otak. Orang yang sering multitasking ternyata jadi payah dalam menyaring informasi nggak penting, kesulitan mengelola memori kerja mereka, dan pada dasarnya perhatian mereka buyar terus. Nas bahkan nyebut mereka secara mental cukup berantakan. Otaknya jadi korslet gitu. Dan bagian yang paling bikin merinding dari penelitian Nass itu bukan itu. Yang paling mengkhawatirkan adalah delusi para multitasker ini. Delusi, maksudnya? Mereka sangat percaya diri. Mereka yakin kalau situasi menuntut, mereka bisa kok mematikan semua distraksi dan langsung fokus setajam laser. Tapi, Tapi kenyataannya nggak gitu. sama sekali nggak. Penelitian Nass membuktikan sebaliknya. Mereka justru telah mengembangkan kebiasaan berpikir yang membuat fokus setajam laser itu mustahil. Mereka adalah mangsa empuk bagi hal-hal yang nggak relevan. Oke. Artinya gini, kalau setiap momen bosan, nunggu di antrian, duduk sendirian di restoran, langsung Anda bunuh dengan melihat ponsel, kemungkinan besar otak Anda sudah terprogram ulang. Otak Anda sudah nggak siap lagi untuk kerja mendalam, bahkan ketika Anda sangat menginginkannya. Untuk memutar balik waktu, semacam factory reset untuk kemampuan fokus kita. Apa kata Newport soal ini? Apa kita semua udah terlambat? Untungnya enggak, tapi solusinya sangat radikal dan berlawanan dengan intuisi. Kebanyakan orang kan mikir solusinya detox digital, atau mungkin sabat internet sehari dalam seminggu. Iya, sering dengar itu. Newport bilang itu nggak cukup efektif. Strateginya dibalik,
Jangan mengambil istirahat dari distraksi, tapi ambillah istirahat terjadwal dari fokus. Artinya, kondisi default Anda seharusnya bebas dari distraksi, dan Anda justru menjadwalkan blok-blok waktu tertentu untuk mengakses internet atau hiburan lain. Wah, ini benar-benar membalikan keadaan. Jadi, alih-alih kerja keras, lalu istirahatnya main media sosial, kita justru harusnya bebas distraksi sepanjang waktu, dan baru boleh main medsos di waktu yang udah ditentuin. Kenapa pendekatan ini lebih efektif ya? Karena yang merusak konsentrasi kita itu bukanlah penggunaan internet itu sendiri. Bukan itu masalahnya, yang merusaknya adalah peralihan konstan. Peralihan konstan. Peralihan konstan dari aktivitas bernilai tinggi dengan stimulus rendah, misalnya baca buku atau nulis laporan, ke aktivitas bernilai rendah dengan stimulus tinggi, kayak scroll Instagram atau nonton video lucu, setiap kali kita merasa sedikit bosan atau kesulitan. Iya. Paham. Dengan menjadwalkan blok internet, Anda secara drastis mengurangi frekuensi Anda menyerah pada godaan itu. Setiap kali Anda berhasil menahan diri, Anda sedang melatih dan memperkuat otot mental yang bertanggung jawab untuk mengendalikan perhatian Anda. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi, gimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari yang, ya, tahu sendiri, kacau. Kedengarannya bagus di atas kertas, tapi prakteknya pasti susah banget. Sangat sulit pada awalnya, tapi bisa dilatih. Pertama, di awal hari atau minggu, tentukan dan jadwalkan kapan Anda akan online. Misalnya jam 12 sampai jam 1 siang dan jam 5 sampai jam 6 sore. Oke, kedua, di luar jam itu nggak ada koneksi internet sama sekali. Kalau perlu, matiin Wi-Fi atau cabut kabel LAN. Taruh catatan di dekat komputer Anda. Waktu internet berikutnya, 17.00. Haha. Oke. Ketiga, dan ini yang paling penting, kalau Anda lagi offline dan tiba-tiba butuh informasi dari internet. Jangan curang, tahan godaan itu. Tulis apa yang Anda butuhkan di secari kertas. Dan tunggu sampai blok internet Anda berikutnya. Poin ketiga itu pasti yang paling berat. Rasanya kayak menyiksa diri sendiri ya kan? Kita udah terbiasa dapat informasi instan. Tapi saya paham maksudnya. Rasa gatal ingin segera tahu itu yang harus dilawan kan? Tepat. Menahan godaan untuk cuma cek sebentar, itu adalah latihan utamanya. Saat Anda berhasil menahannya, Anda ngirim sinyal kuat ke otak Anda bahwa Anda yang pegang kendali, bukan impuls Anda. Oke. Anda bakal sadar kalau dunia nggak akan kiamat kalau Anda nunggu 1 jam untuk cari tahu sesuatu. Di zaman sekarang, sengaja menunggu dan membiarkan diri merasa bosan, itu udah jadi pengalaman yang aneh dan nggak nyaman. Betul. Tapi dari sudut pandang pelatihan konsentrasi, momen-momen ketidaknyamanan itu sangatlah berharga. Disitulah otot mental Anda ditempa. Oke, selain menjadwalkan internet, yang mana itu udah merupakan tantangan besar, Newport juga nawarin beberapa latihan mental lain untuk mempertajam fokus. Mari kita bahas yang pertama, kedengarannya seru nih. Bekerja seperti Teddy Roosevelt. Ini pendekatan yang sangat intens. Jadi ceritanya, waktu masih di Harvard, Roosevelt itu super sibuk. Dia punya banyak banget minat di luar kuliah. Tinju, gulat, baca puisi, naturalisme. Wah, banyak sekali. Akibatnya, waktu yang dia alokasikan untuk belajar itu sedikit sekali. Tapi, anehnya, nilainya tetap bagus. Rahasianya adalah, dalam blok waktu belajar yang singkat itu, dia bekerja dengan intensitas yang membara. Nggak ada distraksi, nggak ada melamun, fokus 100%. Jadi strateginya untuk kita adalah menciptakan tekanan buatan. Mirip seperti itu ya? Betul sekali. Anda bisa coba ini. Ambil satu tugas. Perkirakan berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya dalam kondisi normal. Misalnya 90 menit. Oke? Lalu, paksakan diri Anda untuk menyelesaikannya dalam 45 menit. Setel timer, matiin semua notifikasi, dan paksa diri Anda untuk bekerja dengan intensitas super tinggi tanpa jeda. Ini melatih otak untuk masuk ke mode fokus mendalam dengan cepat dan efisien. Strategi kedua yang dibahas adalah meditasi produktif. Tunggu dulu, ini menarik. Saya sering coba ini waktu lagi jalan kaki atau nyetir, nyoba mikirin satu masalah pekerjaan. Tapi jujur aja ya, 9 dari 10 kali, ujung-ujungnya saya malah melamun soal makan malam atau mikirin hal lain. Iya, bagian tersulitnya itu mengembalikan fokus. Rasanya lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Anda menyentuh inti dari latihan ini. Tujuannya bukan semata-mata untuk jadi produktif di waktu luang. Tujuan utamanya adalah latihan itu sendiri. Latihan menahan distraksi dan berulang kali mengembalikan perhatian pada satu masalah.
Newport nyebutin ada dua musuh utama dalam meditasi produktif. Pertama, jelas, distraksi, pikiran-pikiran acak yang lebih menarik yang tiba-tiba muncul. Kedua, sesuatu yang dia sebut looping atau perulangan. Looping? Looping. Ini adalah saat di mana Anda terus-menerus mengulang apa yang udah Anda ketahui tentang masalah tersebut. Karena itu terasa nyaman dan aman untuk menghindari usaha mental yang lebih berat untuk mencari langkah solusi berikutnya. Saya sering sekali kejebak di looping itu. Rasanya kayak otak saya muter-muter di tempat yang sama. Jadi, gimana cara ngatasinnya? Kuncinya adalah kesadaran metakognitif, yaitu menyadari apa yang sedang pikiran Anda lakukan. Saat Anda sadar, oh, saya lagi looping nih, atau oke, pikiran saya udah melantur ke soal makan malam, tugas Anda adalah dengan lembut, tanpa menghakimi diri sendiri, mengarahkan kembali perhatian Anda ke masalah utama. Oke. Tanya ke diri sendiri, oke, variabel apa yang belum aku pertimbangkan? Apa langkah konkret berikutnya? Setiap kali Anda berhasil melakukan itu, Anda nyetak satu kemenangan kecil untuk otot konsentrasi Anda. Teknik terakhir ini yang paling bikin saya tercengang. Menghafal setumpuk kartu. Kita disuruh jadi atlet memori nih. Nggak harus, tapi ceritanya sangat inspiratif. Ada seorang juara memori dari Australia bernama Daniel Kilof. Waktu kecil dia didiagnosis menderita ADD dan sangat kesulitan di sekolah. Oke. Singkat cerita, dia mulai melatih memorinya secara intensif. Hasilnya, dia berubah dari siswa yang kesulitan menjadi lulusan dengan pujian tertinggi dan sekarang sedang menempuh studi PhD. Ini luar biasa. Wow, ini gila. Jadi dari diagnosa ADHD menjadi mahasiswa PhD hanya dengan melatih ingatan. Apa hubungannya antara menghafal kartu dengan kemampuan fokus? Saya nggak pernah kepikiran kalau melatih memori bisa punya efek samping sekuat itu pada konsentrasi. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu perbedaan terbesar antara otak atlet memori dengan orang biasa itu bukan pada struktur otaknya, tapi pada kontrol perhatian mereka. Kontrol perhatian? Betul. Saat Anda melatih memori dengan metode terstruktur, seperti menghafal urutan kartu, Anda secara tidak langsung maksa otak Anda untuk fokus secara total pada satu tugas dalam jangka waktu yang lama. Efek sampingnya adalah peningkatan kemampuan konsentrasi secara umum. Oh, begitu. Tentu saja, Anda nggak harus menghafal kartu. Aktivitas terstruktur apapun yang menuntut perhatian penuh bisa memberikan efek yang sama. Belajar main alat musik, main catur, atau bahkan merajut pola yang rumit. Kuncinya bukan aktivitasnya, tapi komitmen untuk melatih perhatian. Kemampuan fokus itu bukan sesuatu yang Anda punya atau nggak punya. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun. Jadi setelah kita bedah semua ini, kesimpulan dari aturan #2, rangkulah kebosanan, adalah bahwa kemampuan untuk fokus secara mendalam itu benar-benar sebuah keterampilan ya. Sebuah keterampilan. Keterampilan ini, seperti otot, bakal melemah kalau nggak dipakai dan bakal menguat kalau dilatih secara konsisten. Dan pelatihan ini, mau nggak mau, menuntut kita untuk berdamai dengan rasa bosan dan secara sadar menolak tarikan konstan dari distraksi. Pada akhirnya, ini bukan tentang menjadi anti-teknologi, ini tentang merebut kembali kendali atas aset kita yang paling berharga, perhatian kita. Di dunia di mana perhatian adalah mata uang yang semakin langka dan terus-menerus coba dicuri dari kita. Kemampuan untuk menahan distraksi dan fokus secara mendalam adalah sebuah keunggulan yang luar biasa. Ini memberi Anda kendali atas pikiran Anda dan pada gilirannya kendali atas kualitas hasil kerja dan hidup Anda. Dan seperti biasa, kami ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Coba perhatikan diri Anda selama 24 jam ke depan. Setiap kali Anda merasakan sedikit aja kebosanan atau jeda, perhatikan apa refleks pertama Anda. Seberapa sering tangan Anda secara otomatis meraih gawai? Apa yang akan terjadi jika, hanya untuk sekali saja, Anda memutuskan untuk tidak melakukannya? Biarkan aja ponsel itu di saku. Coba duduk diam dengan pikiran Anda sendiri selama 5 menit. Apa yang mungkin Anda temukan dalam keheningan yang sekarang terasa asing?